Pernah nggak sih kamu baca sebuah tulisan, terus rasanya kayak beneran ada di tempat itu? Nah, kata-kata itu emang punya sihirnya sendiri, bisa membawa kita jalan-jalan tanpa harus pindah tempat sama sekali. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik sihir itu. Coba deh rasain kalimat ini sebentar. Hembusan anginnya kerasa kan? Nah, ini nih bukti kekuatan dari melukis pakai kata-kata. Ini baru pemanasan aja loh, dari teknik-teknik yang nanti akan kita bedah lebih dalam. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya kata-kata doang bisa bikin kita ngerasain itu semua? Jawabannya ada di seni yang namanya teks deskripsi. Jadi, ini bukan soal gimana cara bikin orang sekedar baca, tapi gimana caranya ngajak mereka buat ikut melihat, mendengar, dan merasakan dunia yang kita ciptakan lewat tulisan. Oke, petualangannya kita mulai sekarang. Anggap aja kita semua ini adalah para penulis wisatawan. Dan ya, namanya juga petualang, pasti butuh bekal kan? Nah, di dunia tulis-menulis, bekal kita itu ya teknik-teknik bahasa yang bisa menyulap deskripsi kita jadi terasa nyata. Jadi, misi utama kita itu simple banget. Kita mau pakai kata-kata buat menyalakan kelima panca indera pembaca. Karena tujuannya bukan cuma ngasih tahu, tapi ngajak mereka buat mengalami. Saat pembaca udah bisa merasakan tulisan kita, nah, disitulah deskripsi kita bisa dibilang berhasil. Alat pertama yang wajib banget ada di tas kita itu namanya kata konkret. Ini adalah fondasi dari semuanya. Maksudnya adalah kata-kata yang spesifik, yang gambarnya tuh langsung muncul di kepala kita. Sesuatu yang bisa kita bayangin bentuknya, rasanya, atau suaranya. Nah, coba lihat deh perbedaannya di sini. Kata rumah itu ya bisa rumah apa aja kan? Tapi begitu kita bilang rumah kayu beratap rumbia, boom! Langsung kebayang gambarnya. Kenapa bisa gitu? Karena kata konkret itu nggak pakai mampir ke logika otak kita, tapi langsung nembak ke bagian imajinasi. Makanya ini jadi fondasi yang kuat banget. Kalau tadi kata konkret itu kita ibaratkan sebagai batu batanya, nah alat kedua ini, kalimat perincian, itu semennya. Tugasnya merekatkan semua batu bata tadi dan nambahin lapisan-lapisan detail biar bangunan deskripsi kita jadi utuh dan kokoh. Coba lihat prosesnya. Kita mulai dari gunung itu indah. Oke, kalimat ini nggak salah tapi agak malas ya deskripsinya. Indah yang gimana? Coba bandingin sama gunung hijau itu berdiri gagah, diselimuti kabut pagi yang tipis. Jauh lebih kebayang kan? Inilah yang namanya menunjukkan, bukan cuma menyatakan. Detail-detail kecil ini yang bikin pembaca jadi percaya. Oke, sekarang kita keluarin alat yang lebih canggih dari tas kita. Majas personifikasi. Ini beneran game changer yang bisa bikin tulisan kita jadi terasa punya nyawa. Caranya gampang, kita kasih sifat atau tindakan manusia ke benda-benda mati. Ingat kan kalimat di awal tadi? Angin memainkan rambut. Secara logika, angin kan nggak punya tangan buat mainin rambut. Tapi justru disitulah keajaibannya. Otak kita tuh otomatis lebih nyambung sama hal-hal yang berbau manusia. Jadi pas kita bilang angin memainkan rambut, rasanya jadi lebih personal, lebih hidup. Beda banget kan sama kalau kita cuma bilang angin meniup rambut. Kurang greget. Oke, semua alat sudah lengkap. Sekarang waktunya kita praktek. Kita jalan-jalan virtual yuk keliling Nusantara. Kita bakal lihat gimana ketiga alat tadi bisa kita pakai buat ngegambarin dua hal yang beda banget. Satu, sebuah desa adat dan yang kedua, sebuah camilan khas daerah. Di sini kita bisa lihat betapa fleksibelnya alat-alat kita. Buat Wairebo, kita pakai kata konkret kayak kerucut dan kalimat perincian tentang udara sejuk pegunungan. Buat mengaktifkan indera penglihatan dan peraba. Nah, buat keripik pisang, kita pakai kata konkret renyah dan rincian rasa manis buat indera peraba dan pengecap. Intinya, alatnya sama, tapi hasilnya bisa beda-beda banget, tergantung objek apa yang lagi kita lukis. Punya kata-kata yang indah itu penting, tapi kalau pesannya nggak tersampaikan dengan jelas, ya sia-sia juga. Jadi sekarang kita masuk ke tahap finishing. Anggap saja kita lagi memoles kartu pos kita, biar nggak cuma indah, tapi juga jernih dan gampang dipahami lewat beberapa aturan dasar penulisan. Aturan pertama, huruf kapital. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh kayak kita nulis alamat yang jelas di kartu pos. Pakai huruf kapital yang benar buat nama tempat kayak Pantan Terong atau Lampung, itu bikin tulisan kita profesional dan pembaca jadi langsung, "Ngah, kita lagi ada di mana?" Selanjutnya, tanda koma. Anggap aja koma ini kayak rambu berhenti sejenak buat pembaca. Dia yang ngatur lalu lintas kalimat kita.
Tanpa koma, rincian yang kita buat bisa saling tabrakan. Dengan koma, kita kasih jeda napas, misahin ide, dan bikin ritme tulisan jadi lebih enak dibaca. Dan satu lagi nih yang sering banget kelewat, kata depan. Aturannya simpel banget. Untuk di, ke, dan dari yang menunjukkan tempat, penulisannya harus dipisah dari kata berikutnya. Jadi di Wairebo, bukan di Wairebo. Ini memang detail kecil, tapi justru ini yang membedakan tulisan yang rapi sama yang kelihatan buru-buru. Oke, teorinya udah dapat, prakteknya juga udah, sekarang giliran kamu. Semua peralatan ini nggak akan ada gunanya kalau cuma disimpan di dalam tas. Waktunya kamu sendiri yang mulai melukis dunia di sekitarmu dengan kata-kata. Kita mulai latihan simple ya. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Pilih satu benda. Mungkin cangkir kopi, pulpen, atau ponsel kamu. Coba deskripsikan benda itu pakai langkah-langkah di sini. Gunakan kata konkret, lalu rangkai dalam kalimat perincian. Kamu bakal kaget betapa kayanya dunia yang tersembunyi di dalam benda-benda yang kita anggap biasa. Nah, itu tadi bekal dasar buat kamu jadi seorang penulis wisatawan. Ingat, setiap sudut ruangan, setiap makanan di piring, setiap pemandangan dari jendela, semua itu punya cerita yang nunggu buat dilukis. Dengan alat-alat ini, kamu bukan lagi sekedar pengamat, tapi seorang arsitek dunia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, dunia apa yang akan kamu ciptakan lebih dulu?